Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mimpi terus sial kita. Oh iya. Ya. Baik, salam atau FBI. Bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Masya Allah. Tuh, kayaknya salam FBI ini kayaknya udah di mana-mana lah tuh. Habis sholat pun Nabi tadi. Tuh, apa? Berarti udah bermasyarakat. Bermasyarakat. Nah, atau ada juga yang tahu itu? Iya betul. Waktu di mana? Ketika beli lontong tadi begitu juga. Salam FBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Masya Allah. Itulah harapan kita penonton Iya. kita selalu apa? Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Ya, Pan Gatot. Ya, jadi tema kami di pagi hari ini ialah COD. Apa itu COD itu? Cuman COD-nya ini versi atau BI ya. Yang C curang, yang O otoriter. Dan yang ketiga dengki. Nah, itulah yang akan pembahasan kami hari ini. Nah, ini yang terlalu banyak kita jumpai di masyarakat sifat-sifat seperti ini. Nah, jadi kita mintanya itu untuk diperbaiki lah. Tidaknya secara langsung, secara perlahan lah. Tapi tuh orang sempat salah. Nanti orang taunya COD. Kan judulnya apa? Tinggalkan COD. Nanti pikir orang COD yang online itu tuh. Oh, tidak. Nah, kalau COD online itu apa tuh COD? Itu kurang hafal. Apa tuh? Kurang hafal juga. Coba lah apa tuh? Mana katanya ya? Yang barang siap diantar ke tempat. Enggak, bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris bagaimana tuh, Bi? COD. Atau lah dulu apa tuh? Itu kurang paham bahasa Inggris. Bilang aja lah. Orang kita sekolah SLB aja mana mau ngerti kita ya kan. Jadi kan teman-teman konco FBI selama ini kan kita tahu apa tadi? COD, cash on delivery, ya kan? Bayarnya ketika saat diantar. Tapi yang mau kita bahas kali ini adalah bahwa justru kita harus tinggalkan COD. C curang. O otoriter. D dengki. Dan semua itu ada pada diri semua sifat manusia. Tidak terkecuali lah. Cuman ya bisa dikatakan 1 orang lah yang melakukan gitu. Artinya ini yang harus itu yang kita perbaiki dan segera tinggalkan. Tinggalkan. Curang, otoriter dan dengki. Apa pengalaman Ato? Pengalaman Ato gini. Apa dulu? Bahas kita satu dulu. C dulu. Apa itu? Atau kan ini bisnis atau kan di bidang dagang. Jadi pernah atau suatu saat menimbang beras lah ini. Begitu atau beras 5 kilo kata yang nasabah tadi kan. Oh iya, nasabah. Customer. Allah. Iya nasabah. Macam bank pula awalnya. Ya customer ya. Jadi katanya gini 5 kilo tuh ya. Yang betul tuh timbangannya. Ya Allah, betul. Nah, itu sanksi hukumnya berat itu kalau timbang curang itu kan. Jadi ketika Atuk senang nimbang diperhatikannya lah. Berarti curiga betul ya Atuk. Jadi mungkin memang tampang Atuk waktu itu mencurigakan. Ada menuju ke situ. Waktu itu. Iya. Kalau sekarang enggak lah, makin parah. Tapi setelah ditengoknya kita rajin-rajin kali pakai lobby gitu kan, kenapa yakin dia. Tapi kalau kita di dagang ini, kalau permintaan orang yang itu memang harus kita patuhi lah ya kan. Karena gini, setiap kita nimbang kurang ditimbang itu dosanya itu besar sekali. Akan kita pertanggungjawabkan di sana nanti. Makanya Atuk takut itu. Nah itu bagi yang penjualnya kan. Tapi kalau bagi pembeli janganlah kalau yang udah jujurnya penjualnya itu kita mintakan tambahlah itu nggak boleh juga. Dalam agama itu nggak boleh juga. Ada ayatnya itu tuh. Apa itu ayatnya? Iya, Masya Allah. Ada ayatnya itu. Sahabat konco-konco atau FBI bisa dilihat itu. Cerita ini Allah ceritakan di dalam surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Tahu artinya tuh? Iya, tolong ya celakalah orang yang merusak timbangannya, merusak takarannya, merusak ukurannya. Wailul lil mutaffifin. Celaka
Sama kalau dalam ayat yang fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, orang yang sholatnya riya kan gitu. Iya, karena ingin dilihat orang. Oh, nah ini celaka buat orang yang merusak timbangannya. Wailul lil mutaffifin alladzi idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau giliran dia yang ditimbang, dia mau minta dicukupin, minta ditambah-tambah, tambahlah lagi kurang itu, atau udah ditimbang sering nih kan, mohon maaf. Iya betul. Memang kadang menurut kita kan biasa. Ada sering beli apa, kita beli langsat, beli duku, Iya, tambahlah ya, atau udah ditimbang masukkannya lagi, curang juga itu. Tapi atau memang pernah macam beli duku lah gitu kan, ditimbangnya itu terserah dia lah itu mau cukup atau tidak ditimbangnya. Tapi atau bermisi sama dia, boleh dites satu gitu kan. Tapi kan masih ditanya sama dia dulu. Kalau sempat nanti kita ambil aja gini kita tes gitu kan, tak izin pula dia. Jadi darah haram pula ke dalam. Karena konsepnya jual beli itu ada penjual, ada pembeli, dan antara demingkum harus ada ridho dan ada yang dijual. Jual duku, ridho nggak dia waktu makan? Kadang kan orang tahu lah. Punya ngetes bisa setengah kilo tuh. Betul, tak bilang-bilang pula dia. Setengah kilo. Itu lumayan jadi bisa tak jadi bulan. Rupanya ngetes kan? aja. Jadi kan tuh, begitu kata Allah, fawailul lil musallin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awadzanuhum yukhsirun. Giliran kalau dia menimbang untuk orang lain, dia menipu takarannya. Nauzubillah. Tahu tuh, ada setelannya tuh. Iya. Ini ada pengalaman, tapi tak perlu dicontohin. Iya. Ada orang sengaja dia tuh. Ini mau dikasih tahu boleh? Ada rahasia-rahasia. Boleh. Iya, boleh. Kan ada orang jual minyak pakai drum. Iya. Ini di mata kepala habis sendiri di Belawan itu kejadiannya. Sengaja dia beli drum tuh. Drumnya tuh minyak satu drum. Di peot-peotkannya. Oh. Tahu kenapa dipeotkan ya? Kurang lah minyak. Kalau dipeot-peotkan, begitu isinya kan nggak penuh. Iyalah. Yang dia belikannya yang apa? Dibelinya yang bagus, giliran dia ini jual yang peot-peot itu kan sedikit takaran. Jadi pernah lah tuh ini. Atau keluar lah ini. Jadi begitu atau lihat semangka, merah-merah kali. Sodok ini merah-merah kali ini kan. Wah, terpingin kali lah. Mau lah nampaknya kan. Beli lah ke sana berapa sekilo, Pak? Sekilo 5.000. Kata dia. Itu isi berapa paling tinggi ini 5 kilo ini katanya 25.000. Berarti cantik besar merah lah ini cantik. Wah, kata si penjual. Kita belilah, kita bayar udah kita bayar, kita bawa pulang. Ketika itu kita lari kereta diikat di belakang. Ya ini tunggu dulu Pak. Ini sekarang nih ini merah tidak ini? Merah kan? Merah ini pasti merah. Congkel, tahu sah kan? Congkel lah dulu Pak. Udah jadi yakin udah merah ini. Atau bawa di jalan. Bawa pulang lah. Tiba-tiba terjatuh lah semangka tadi. Ngerundung semangka tadi. Iya. Semangka tadi gampang pecah lah. Iya lah pecah lah dia. Itu. Tengok kuning lah semangkanya. Astagfirullah, kuning apa putih? Kuning, bukan kan ada semangka yang kuning juga. Tidak, ini yang kuning yang merah tapi kok belum merah dia. Putih lah dia, putih pucat lah. Wah ini tak betul nih pedagangnya, berarti kan ini curang juga, curang lah jadinya dia kan gitu. Datang atau ambil lagi semangka tadi atau bawa ke tempat dia balik. Pak, bapak ini curang ini. Kenapa? Tadi bapak katakan ini jamin merah. Pokoknya dijamin lah, tak usah dicongkel-congkel lagi katanya. Tapi Pak tengok Pak, warnanya putih katanya. Tengok nih putih. Kenapa tadi ini kata dia gitu? Terjatuh tadi Pak. Ada tuh. Kata si yang itu jualan tadi. Jualan tadi. Jatuh tadi. Patutlah. Kenapa? Ya bapak aja pun pucat lah warnanya itu kan. Bapak aja pun jatuh pucat apalagi semangka. Ngeles ya kan? Iya betul juga. Kalau gitu tuh berarti karena dibilangnya itu jangankan semangka. Awak aja pun jatuh pucat kan? Iya. Ada cerita yang lain lagi tuh. Jadi kan gini tuh. Gila dia tuh. Sur kali lah ini. Anak muda nih pergi beli jeruk. Gitu loh. Jeruk lagi. Tanya Nang, berapa jeruknya Nang? 8.000. Kan jeruk agak mahal deh. Iya, betul mahal. Enggak kurang Nang, enggak. Ini paling murah ini. Coba Nang, jangan kau coba-coba. Katanya. Kan mesti dicoba Nang. Tahu lah nih.
yang jualan nih dikasih nyala contoh tuh manis sekali. Biasalah pilihan-pilihan kalau contoh tuh pilihan yang kan. terbaik kan. Udahlah beli 2 kilo kata anak muda. Iya. Dibeli lah saking sore anak muda nih mau dibawanya sama kawan-kawan ya. Begitulah sama kawan-kawannya makan, buka lah jeruk, kata, kenapa? Kau beli jeruk apa ini masam kali katanya. Masam semua. Marah, tancap dia sama balik ke atas tadi balik cuma inang katanya. Kenapa nyamang katanya? Inang bilang tadi jeruknya manis. Kau makan manis. Kenapa yang kau beli 2 kilo ini kok asam semua katanya gitu. Apa katanya? Dengan tenang Inangnya bilang, kau berapa kilo kau beli? 2 kilo. Apa rasanya? Asam. Aku masih ada di belakang 2 keranjang lagi asam. Sama siapa aku mau mengadu katanya. Marah aku kata. Ini kan curang, nggak jujur ini kan. Betul. Itu C aja ya kan. Jadi berlaku curang ini itulah kata Allah bahwa celaka orang yang melakukan curang. Baik timbangan, takaran, jumlah pun kadang. Kan sering ada kalau orang tuh kan dia plastik ini tuh. Sengaja waktu nimbang tangan dia itu ada di plastik tuh dimangkat. Di plastik itu pas giliran ngangkat plastik yang satu tinggal ini. Kurang juga kan. Astagfirullahaladzim. Andaikan mereka tuh tahu bagaimana lah hukum. Fawailul lil mutaffifin, celaka dia nanti karena merusak takaran dia kan resikonya besar. Tak berkah. Itulah dia yang kita kenal dengan istilah apa? Curang. Jadi tinggalkan segera apa? Sifat curang. Itu C pertama ya. C pertama. Yang kedua apa tuh? Kedua kita otoriter. Otoriter ini bisa dikatakan seperti egois lah ya kan gitu. Kalau egois mau menang sendiri. Tapi otoriter harus ikut dia. Aku sudah ikut dia. Apa menurut prinsip dia itu kita ikuti. Itu kan tak cocok juga sebenarnya. Tak boleh gitu. Itu kan mempunyai sifat ingin menang sendiri. Kalau orang itu bersalah semua. Macamnya dia penguasa harus ikut. Iya. Termasuk itu Fir'aun ya kan? Iya. Kalau Fir'aun otoriter. Berapa dasarnya Firaun waktu dia memimpin sebab dia menganggap diri dia Tuhan ya? Mereka pikir hari Jumat aja tuh rupanya soleh ya. Rupanya hari Sabtu pun ada soleh-solehnya juga. Kecipratan Jumat saja. Kenapa Fir'aun tuh tadi rupanya? Fir'aun sampai mengakan itulah karena kesombongan dia tadi itu kan ingin menang sendiri, menganggap kepada apa sahabat-sahabat dia tuh dia bahasa dialah yang Tuhan. Tuhan itu tidak ada selain dia. Pokoknya kalau disuruh bunuh. Kalau serang. Habisin sehingga begitu mimpi diartikan bahwa mimpinya dia ada anak laki-laki yang akan menggulingkan kerajaan dia. Maka setiap anak laki-laki bunuh. Lahir anak laki-laki nampak bunuh, tanam hidup kan gitu kan. Tapi kehendak Allah kan lain. Nabi Musa kan laki-laki tuh. Masya Allah. Akhirnya siapa yang ngasuh? Istrinya. Iya yang mengasuh sampai besar. Kalau Allah berkehendak. Sehingga manusia yang paling sombong di dunia ini adalah Fir'aun. Sehingga yang Atuk bilang tadi, dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Cuma dia tuh. Itulah kalau otoriter ya. Jadi semua harus aku ngikut nggak bisa. Itu berarti otoriter itu egos yang terlalu tinggi lah. Mau menang sendiri harus diikuti. Apa harus diikuti. Padahal ada manusia yang sempurna tuh. Apa itu? Ada menurut Atuk manusia yang sempurna rupanya? Enggak ada. Yang sempurna itu milik Allah. Itu Allah yang punya itu. Jadi Atuk pernah nggak punya pengalaman ada orang atau bos atau siapa yang otoriter itu? Pernah. Di mana? Pernah tuh. Itu kan dulu bisnis dagang istilahnya nasi lah ini. Jadi waktu itu Atuk join lah dengan orang itu. Jadi Atuk tadinya tuh, akhirnya jadi pekerja tuh. Jadi ini konten kita ini tuh. Konten ini, tapi kita tak ceritakan siapa orangnya karena konten ini. Jadi kadang-kadang karena kita tak menjadi orang yang dipercaya, apalagi yang memimpin suatu perusahaan tadi, perusahaan kita udah diambil alih, kita kerja dengan dia. Ini pokoknya kerjaan tadi mana-mana lah ceritanya. Iya, di mana-mana lah ini. Cuman begitu apa kita ketakutan aja lah. Kenapa tuh? Kadang-kadang kita mau makan itu, mau makan kadang-kadang kita takut ya kan gitu. Karena sebab bukan kita punya kan. Tapi kalau andaikan itu punya kita kan makan suka. Ya berarti lebih sebenarnya bukan dianya otoriter, kita segan. Awak yang beradab, berakhlak nih tahu diri. Ya kan, kalau gambaran otoriter itu gambarnya gini tuh, kayak misalnya dia pimpinan pasukan atau dia kepala raja tertentu, nggak boleh titahnya harus dilaksanakan. Itu baru otoriter. Kalau gitu tak boleh.
Tak bisa. Jadi ada orang tua yang otoriter di rumah tuh. Nih, orang tua. Ada cerita ini tuh. Gimana pula Kayak itu? gini ceritanya. Mereka ada kesepakatan di rumah. Tak ada boleh di rumah nih kalau lagi makan bicara. Itu dia ngasih peraturan kepada Anak-anak semua jadi nggak ada yang ngomong. Iya. Begitu dia makan orang nih makan. Makan, sama-sama. Ada anak yang baru datang terlambat kan. Karena bilang mulutnya aja gini. Langsung bilang nggak ngomong dia memang duduk. Begitu mau makan anak yang ngomong. Marah dia. Tahu artinya kan? Diam, Nanti, duduk. Artinya nggak boleh ngomong. Iya. Jadi nggak berani anak mau makan bener. Takut lah. Begitu otoriternya bapak. Rupanya tiba-tiba tahu tuh meledak dapur. Tahu tuh dia mau bilang sama bapaknya, Pak dapur kebakaran. Tapi karena apa? Karena otoriternya, saking tak bolehnya aturannya harus disepakati. Mau bilangin ada apa kompor meledak pun tak berani ya itulah. Padahal api udah menyala di sana. Artinya bolehlah ada aturan tapi tidak boleh otoriter. Sehingga masa ada kebakaran di dapur pun tak boleh lagi anaknya ngomong kan. Habis lah. Itulah tak bagus. Apalagi kalau ada sifat otoriter itu dalam diri kita. Iya, betul, kita jauhkan lah itu. Kan itu jangan sampai mengingat diri kita seperti itu. Sehingga yang kedua ini dari COD yang pertama curang, tinggalkan curang. Yang kedua otoriter, tinggalkan otoriter. Yang ketiga D itu ya. apa itu? Iya kan? Dengki. Itulah kadang-kadang terjadi pada diri kita. Kayak mana tuh? Beginilah kadang-kadang ada orang lewat-lewat aja di kedai kita nih kan, tapi beli tidak kan gitu. Lewat sini beli tidak juga. Awasin yang nengok ini aja kiri kanan begitu. Datanglah dengki awak. Datang dengki lo takkan batu di situ. Tak bisa lah dia balik lagi. Baca pelan-pelan. Itulah tiba dengki itu tak boleh kan itu. Tapi itulah kadang-kadang menghilangkan apa orang itu timbul juga dengki awak tuh. Tapi itu janganlah. Tak boleh. Ada cerita dengki itu tuh kan. Orang dengki ini tuh. Sebenarnya lebih kepada gini. Dia tidak siap menerima orang lain lebih dari dia. Itu dengki. Betul. Hasadnya timbul. Itulah dia bahasa agama kita, hasad dengki. Jadi bagaimanapun dia upayakan orang lain tidak boleh lebih dari dia. Dengki itu namanya. Inilah tuh kan dulu jualan nasi atau pernah lah jualan nasi atau di Simpang Tugu itu lakunya ya Allah memang paling Allahu Akbar. Itu ada yang mencari kan di situ atau usaha di situ ada lah dia dekat orang dekat kita lah itu. Jadi semakin lakunya ke dia tuh ini kena timbul sifat dengki orang tadi kenapa dia laku kali apa yang dibuatnya tengok biasa-biasa aja lah. Dibuatnya pula lah ke diri sebelah itu. Jualan dia. Jualan pula dia. Jualan yang sama. Sayang sama. Kan dengki juga itu kan. Dia tidak bisa melihat orang senang. Jadi berkat kesabaran kita tadi itu ternyata yang dibuatnya gitu ya kita juga yang tetap akhirnya tutup juga lah dia. Nah, itu kalau menandakan sikap dengki itu tidak berkah. Iya kan. Kadang ada orang yang dengki itu diletakkannya kan dia ada jualan orang diletakkan sengaja situ ulat supaya pengunjung pikirnya rumah makan dia atau jualan bakso dia itu memang ada ulatnya. Sampai begitu dengkinya. Dan orang yang lebih hebat sekarang dengkinya tahu dengkinya sekarang di sosmed tuh. Wah, itu iya buat Facebook di dirubahnya ada gambaran orang lain kepalanya digantikan kepala istri orang. Membajak lah itu. Itu kan dengki. Itu menjatuhkan orang. Supaya orang ini terhina, supaya rusak hubungan keluarga orang, supaya orang diusir dengki dia dijelek-jelekin sana jelek-jelekin. Masya Allah. Itu ada dalam hadis tuh. Apa tahu hadisnya? Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati kamu kepada yang namanya dengki karena dengki itu akan menghabiskan semua kebaikan yang selama ini kita perbuat dan gambaran habisnya amal kita kebaikan itu seperti habisnya bara api neraka. Ta'kulun narul khatab seperti kayu bakar tuh habis dimakan api. Seperti itu. Kalau dengki, masya Allah, sia-sia hidup. Iya. Padahal tuh kalau kita
Kalau istilah sekarang apa tuh? SMS tuh. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah yang karena udah tiba dengki itu memang udah tersirat di hati dia. Tak ada aja dia senang dengan perbuatan orang ya kan. Kadang-kadang berak orang pun apa katanya, bau kali kan. Ada aja salahnya. Saya berak aja tahu ya kan. Memang itu kalau apa tuh? Udah mulai nih ya. Gitu kalau belum makan obat nih. Atau udah minum obat belum? Udah lebih dosis. udah jam-jamnya overdosis rupanya. Jadi dengki itu yang seperti yang Abi bilang tadi tuh. Bagaimana hatinya yang sakit itu ketika melihat orang lain lebih hebat, lebih besar, lebih sukses, muncullah sifat-sifat yang mengakibatkan dia menjatuhkan dirinya pada kedengkian itu. Nauzubillahimin zalik. Ya, oke lah tuh. Bagaimana kita ngingatin apa? Kita harus apa? Tinggalkan apa? COD. Tinggalkan apa? COD. C. Curang dalam timbangan. Otoriter dan egois dengan menang sendiri. Tambah panjang kali lah. Maksudnya hati kan ya itu terjemahannya. Dan dengki kepada sesama. Ya, insya Allah kita semua selama ini kita mungkin COD dalam belanja online, tapi atau FBI tinggalkan COD, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Tapi itu versi atau VIP itu. Kita mengingatkan untuk tinggalkan curang, otoriter, dan dengki. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.